Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, nama saya Intan Nur Laila dengan NPM 2317051109. Kali ini kita akan belajar mengenai program dan set instruksi. Nah, jadi apa sih program dan set instruksi ini? Oke, yang pertama kita akan membahas tentang definisi dari program itu sendiri. Jadi, program adalah serangkaian instruksi atau perintah yang ditulis dalam bahasa pemrograman tertentu untuk menginstruksikan komputer dalam melakukan suatu tugas atau pemrosesan data. Nah, program ini dapat melakukan berbagai jenis tugas, mulai dari pengolahan data sederhana hingga pengembangan aplikasi yang kompleks, tergantung pada kebutuhan pengguna dan kemampuan bahasa pemrograman yang digunakan. Bahasa pemrograman yang paling dasar itu ada C++, kemudian ada Python, terus kemudian ada Java, dan masih banyak yang lainnya. Nah, selanjutnya kita akan menjelaskan tentang definisi set instruksi. Jadi set instruksi ini dalam konteks komputasi dan pemrograman itu merujuk pada sekumpulan instruksi atau perintah yang dipahami oleh prosesor atau unit pemrosesan komputer. Nah, setiap instruksi dalam set ini menentukan tindakan yang harus dilakukan oleh prosesor, seperti operasi aritmatika, transfer data antara lokasi memori, pengambilan keputusan itu misalnya perbandingan nilai dan kontrol aliran program. Kemudian setiap instruksi dalam program itu memiliki tujuan yang spesifik. Nah, instruksi tersebut bisa berupa operasi matematika, manipulasi data, pengambilan keputusan seperti if else, pengulangan atau biasa disebut dengan looping, dan interaksi dengan pengguna atau perangkat lain. Nah, penggabungan instruksi-instruksi ini membentuk sebuah alur logika yang mengatur bagaimana program itu berperilaku. Kemudian ada komponen utama set instruksi. Yang pertama itu ada operasi aritmatika, di mana instruksi-instruksi ini digunakan untuk melakukan operasi matematika seperti penambahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Nah, contohnya itu ada add atau penambahan, sub atau pengurangan, mul itu perkalian, dan div atau pembagian. Nah, untuk operasi logika itu instruksi-instruksi yang digunakan untuk melakukan operasi logika seperti AND, OR, NOT, SOR, dan operasi pergeseran bit. Nah, operasi logika ini sering digunakan dalam pengolahan data biner. Contoh instruksi logika itu meliputi AND, OR, NOT, and SIF. Kemudian yang ketiga itu transfer data, di mana instruksi-instruksi ini digunakan untuk mentransfer data antara registernya, antara memori dan register, atau antara perangkat input-output dan register. Nah, contoh instruksi transfer data ini meliputi LOAD atau membaca data dari memori, kemudian ada store, menyimpan data ke memori, dan move, memindahkan data antar register, dan input output yaitu operation. Selanjutnya komponennya itu ada kontrol alur program. Nah, instruksi-instruksi ini digunakan untuk mengontrol alur eksekusi program seperti pernyataan kondisional if else, terus perulangan, looping, lompatan, jump, dan pengambilan panggilan fungsi. Maaf. Nah, kemudian ada contoh instruksinya itu meliputi JMP, lompatan tanpa syarat, kemudian ada JS, lompatan jika nol, dan call itu panggil fungsi, dan read kembali dari fungsi. Nah, kemudian ada instruksi pengendalian. Jadi instruksi-instruksi ini digunakan untuk mengendalikan proses eksekusi program secara keseluruhan, seperti mengatur mode pengalamatan, mengatur hak akses, dan mengendalikan interupsi. Nah, contoh instruksi pengendalian ini meliputi halt, yaitu menghentikan eksekusi program, dan INT, yaitu menimbulkan
interupsi dan mode switch, yaitu beralih antara mode pengalamatan. Selanjutnya itu ada contoh dari set instruksi. Itu ada PowerPC, yaitu digunakan dalam beberapa sistem komputer dan konsol permainan. Nah, set instruksi PowerPC ini mencakup instruksi untuk operasi aritmatika, operasi logika, transfer data, kontrol alur program, dan instruksi pengendalian. Nah, contoh instruksi pada arsitektur PowerPC itu ada add, sub, LWZ, STW, BBL, dan masih banyak yang lainnya. Kemudian ada MIPS atau MIPS, atau bisa disebut dengan microprocessor without interlock. Microprocessor without interlocked pipeline stage, yang sering digunakan dalam aplikasi embedded system semikonduktor. Nah, set instruksi MIPS ini mencakup instruksi untuk operasi aritmatika, operasi logika, dan transfer data, serta kontrol alur program dan instruksi pengendalian. Contoh instruksi pada arsitektur MIPS itu ada add, sub, law, LW, SW, BIK, jump, dan lain-lain. Kemudian ada x86. Nah, instruksi yang digunakan pada prosesor ini yaitu prosesor yang compatible, di mana dengan arsitektur x86 ini diproduksi oleh Intel dan AMD. Nah, set instruksi ini mencakup berbagai instruksi untuk operasi aritmatika, operasi logika, transfer data, kontrol alur program, dan instruksi pengendalian. Nah, contoh instruksi pada arsitektur x86-64 ini ada add, sub, move, GMP, call, read, dan lain-lain. Set instruksi yang digunakan pada ARM itu masih banyak banget, itu seperti perangkat mobile, sistem embedded, and Internet of Things atau IoT. Nah, set instruksi ARM ini termasuk instruksi-instruksi untuk operasi aritmatika, operasi logika, transfer data, kontrol alur program, dan instruksi pengendalian. Nah, contohnya itu ada instruksi pada ARM itu ada add, sub, move, BBL, read, dan lain-lain. Nah, itu untuk penjelasannya sebelumnya sudah kita singgung pada sebelum-sebelumnya. Untuk penjelasan lebih lengkapnya teman-teman bisa search aja di internet ya. Oke, next selanjutnya. Oh, terima kasih, selesai. Oke, saya akhiri penjelasan untuk materi ini. Apabila terdapat kekurangan, saya mohon maaf, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.